Dekris. Ya. Oke Pak De, Ya. tanggapan Pak De nih sebagai orang terdekat bisa dikatakan tentang mantan presiden kita Pak Jokowi ini sebagai presiden terkorup. Dan Gimana Pak ngawur De? aja itu anti Indonesia. Nah, Jadi ada gerakan yang sedang mendiskreditkan Indonesia, tetapi oleh orang dia secara terstruktur dan masif orang-orang Indonesia yang anti Indonesia juga selalu mencari kejelekan-kejelekan Indonesia melalui upaya mendiskreditkan presiden. Bukan saja Pak Jokowi, Bung Karno dianggap korup, Pak Harto korup, Gus Dur pernah dijatuhkan karena dianggap korup. Gus Dur loh, ada bulog git lah apa-apa. Jadi ini bukan hanya pertama untuk Indonesia bahwa presiden dianggap korup. Itu juga kerjasama sama orang Indonesia. Jadi ada anasir-anasir Indonesia yang sesungguhnya pengkhianat, menjadi pengkhianat bangsa ini banyak sekali. Mereka dengan segala kekuatan, kemampuan yang dimiliki akan mendiskreditkan Indonesia dengan sok-sokan menjelek-jelekan pemimpinnya. Jadi kalau kita ingin melihat manusia-manusia pengkhianat bangsa, salah satunya adalah orang yang selalu mendiskreditkan pemimpin bangsa, terutama presiden. Mengkritik sama mendiskreditkan hal berbeda. Kalau kita melakukan kritik, itu ada terhadap kebijakannya dan kemudian memberikan solusi. Saya juga biasa mengkritik, tetapi mendiskreditkan pemimpin dengan maksud menjelekkan harkat dan martabat, sesungguhnya mereka sedang dengan sistematis, terstruktur dan masif berupaya menjatuhkan harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Dia sangat benci dengan bangsa sendiri. Saya tidak tahu sejarah hidup orang-orang itu, tetapi gayanya merasa sok pintar, sok tahu dan sebagainya. Ini yang menurut saya yang terjadi. Pak De, apakah tuduhan ini memiliki dasaran jelas atau memang lebih bersifat politis saja Pak De? Dasarnya jelas ingin menjatuhkan Indonesia. Jadi Indonesia itu kan banyak yang musuhin. Bangsa Indonesia bangsa yang berbahaya apabila menjadi besar dan baik. Indonesia harus jelek, Indonesia harus jatuh. Karena Indonesia memiliki banyak hal, memiliki sumber daya manusia yang hebat, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Apabila kemudian sumber daya manusia itu berkembang, bangsa itu bersatu, bangsa itu namanya baik, maka dia akan menjadi terbesar di dunia. Dan apalagi ada teori Cokro Manggilingan bahwa setiap 700 tahun zaman akan kembali, kejayaan Indonesia sudah saatnya tumbuh berkembang dalam 10-20 tahun yang akan datang. Ini adalah sudah kehendak alam, dan itu terjadi 700 tahun yang lalu, 14.000 tahun, 1.400 tahun yang lalu, terus akan mengalami pindah. Agar ini tidak terjadi, manusia-manusia berjiwa kerdil Indonesia, baik melalui internasional, melalui bangsa manapun, dengan lembaga apapun, selalu mendiskreditkan pemimpinnya. Menurut saya ini bukan menyerang Jokowi, tapi menyerang Indonesia dan seluruh harkat dan martabat bangsa Indonesia. Itu tujuannya. Oke, jika Pak Jokowi dituduh sebagai presiden terkorup, bagaimana Pak De melihat kepemimpinan beliau saat memimpin Indonesia dalam memberantas korupsi? Saya kira sudah tahu menteri aja berapa, menteri zaman Pak Jokowi yang paling banyak dipenjarakan oleh Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi, bukan oleh Pak Jokowi. Artinya diproses di era Pak Jokowi berapa menteri? Mulai dari ada Idrus Marham, terus apalagi di periode kedua ada Juliari dari PDI Perjuangan, ada dari Nasdem, BTS, ada dari Gerindra, ya kan? Artinya bukan hanya satu partai tertentu. Siapapun yang dibidik oleh aparatur hukum, presiden tidak menghalang-halangi, dan presiden tidak melakukan intervensi, melarang ini, melarang itu dan sebagainya. Dan tidak hanya dari
membidik partai tertentu, tidak. Iya kan? Di tahun 2020 itu ada. Kemudian Nasdem juga ada 2 menteri malah di era Pak Jokowi. Terus yang mana ya? Belum ada, lupa lagi saya yang mana lagi. Gubernur, bupati, nggak ada masalah. Artinya dan upaya-upaya untuk mengurangi indeks persepsi korupsi dilakukan melalui upaya-upaya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, melalui wilayah bebas korupsi di kantor tertentu. Walaupun juga bebas-bebas juga. Karena masalah korupsi ini kayaknya sudah bahaya laten atau kebiasaan, sudah menjadi budaya atau bagaimana saya nggak ngerti. Tetapi setidaknya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui OSS kalau sekarang ini kan adalah upaya-upaya untuk itu melalui digitalisasi dan sebagainya dari era Pak Jokowi. Masih adakah korupsi? Masih ada korupsi? Ada. Apakah bersih? Tidak. Karena masalah korupsi ini bukan hanya masalahnya presiden, tetapi presiden tidak menghalang-halangi penindakan korupsi. Yang jelas itu. Anggota DPR masuk, menterinya masuk, diperiksa dan dihukum, nggak ada masalah. Pak De, yang paling bersuara banget ini kan SD ya. Saya Didu Pak De yang bilang kalau jangan-jangan dia koruptor juga. Kalau diperiksa, hati-hati loh. Dia paling bersuara nih, katanya Pak Jokowi ada 5 klaster nggak tanggung-tanggung. Nah, itu gimana Pak De ini? Dalam budaya teposliro, dalam bahasa Jawa ya, orang itu menganggap perilaku orang lain seperti dirinya. Orang yang selalu mengatakan orang lain maling, jangan-jangan dia rampok. Hati-hati, hati-hati. Karena satu jari itu menunjuk, 4 jari ke dirinya, ya kan? Nah ini yang kemudian harus dipahami bahwa menuduh orang kalau itu tidak terbukti sesungguhnya dia mendeklir diri dia adalah pelaku, kecuali bisa buktikan. Tapi kalau tuduhan yang ternyata tidak terbukti sesungguhnya pelaku yang melakukan tindakan seperti itu pasti dirinya melakukan. Itu dalam pemahaman teposliro dalam bahasa Jawa. Jadi menganggap orang lain seperti perilaku dirinya. Yang salah satu komentar yang mungkin menyita perhatiannya adalah saat dia bilang salah satu klaster yang paling menarik perhatian adalah dia melanggengkan dinastinya. Itu salah satu bentuk korupsinya. Dinasti maksudnya ingin bangun kerajaan dari keluarganya. Itu Pak De gimana? Mungkin dia yang dimaksud dia ingin menghina Megawati. Mungkin cuma dia melalui jalur Jokowi. Karena Megawati itu kan anaknya jadi ketua DPR, cucunya jadi anggota DPR, kan gitu kan. Terus kemudian yang dimaksud dinasti itu apa? Kan gitu. Apakah Jokowi menunjuk anaknya jadi menteri, wakil presiden, siapa? Itu kan dalam rangka menghina Indonesia, menghina bahwa bangsa ini adalah bangsa kerdil yang tidak mampu memilih pemimpinnya. Dia kan maksudnya itu omongannya. Bukan untuk Jokowi. Apapun yang diucapkan mereka sebenarnya dalam kerangka menghina bangsa Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia terhina sebenarnya. Sangat terhina. Ucapan itu ucapan penghinaan terhadap bangsa. Karena Gibran yang milih saya. Saya ikut milih. Maksudnya dibilang dinasti. Dinasti itu ditunjuk om. Keturunan, ya tadi. Kalau keluarga politik atau orang politik, orang keluarga, seorang keluarga ikut di politik itu banyak. Megawati, anak-anaknya, cucunya berpolitik, ya toh. Ada yang suaminya kemudian di mana itu Banten. Masih banyak di kabupaten ada satu keluarga selama 20 tahun, 2 keluarga menguasai kabupaten ada. Itu ketua PDIP di Klaten. Ya, suami istri, istri, kemudian istri terus jadi bupati selama 25 tahun ada. Apakah itu juga dinasti? Bukan, dia rakyat yang milih kok. Jadi sebuah dinasti politik itu apabila tidak dipilih ditunjuk ya. Tapi kalau itu dipilih rakyat, hak rakyat dong milih.
Menghina anti Indonesia berarti jangan menghina bangsa. Bener. Betul. Iya bener. Kalau marah bahaya loh. Iya. Jangan dikira kita itu warga bangsa Indonesia itu penakut, enggak lah. Bener, kalau tersinggung betul bahaya itu siapapun. Hati-hati, bener. Orang Indonesia itu memang baik. Tapi kalau lu jual beli, itu sifat bangsa Indonesia. Tidak pernah takut, nggak pernah takut. Cuma diam bukan berarti takut. Tapi kalau penghinaan terus menerus, hati-hati. Hati-hati. Saya selalu bilang hati-hati aja. Jangan terus menerus melakukan penghinaan terhadap bangsa ini. Bangsa Indonesia kalau sudah terhina dan tersinggung, saya nyari bumi tempat. Penghinaan yang terstruktur dan terus taruhannya nyawa itu orang Indonesia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke, Pak De, terakhir Pak De. Apa langkah pemerintah menurut Pak De harus dilakukan untuk merespon berita ini? Kenapa direspon berita murahan kok direspon? Agar nama baik bisa kembali Pak De mungkin. Nama jelek siapa yang jelek? Mungkin Pak Presiden Nggak ada pengaruh sama Jokowi. Yang ngomong itu siapa? Lembaga bala-bala jadi nggak ada pengaruh. Dulu Bung Karno kurang apa sih dihinanya karena korupsi? Menyimpan jutaan ton emas, Pak Harto, Gus Dur, nggak masalah. Biasa saja. Memang ada 1-2 orang manusia berjiwa kerdil dan anti Indonesia yang selalu mendiskreditkan para pemimpin. Orang semacam itu ada pengkhianat bangsa. Berarti Pak De tegaskan lagi, bukan hanya Pak Jokowi saja ya, sebelum juga pernah ada ya? Sering biasa itu. Manusia-manusia anti Indonesia yang mendiskreditkan pemimpin sebaik apapun di Indonesia karena dianggap kita lemah dan pengecut. Maka saya katakan sekali lagi, Indonesia bukan bangsa pengecut. Hati-hati, hati-hati.